Selamat malam, Shalom, selamat sahabat, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan, malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program yang sudah dirancang oleh Uni Indonesia Kawasan Barat, yaitu Belajar Alkitab Interaktif Online. Dan tentu kita sangat bersyukur oleh karena sepanjang minggu ini, 6 hari yang kita sudah lewati, kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, dan juga pada hari yang terakhir, khususnya malam hari ini, dalam pekan ini, kita akan belajar kembali akan pengajaran firman Tuhan, di mana pembicara kita pekan ini adalah hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea, yang adalah pimpinan kita di UNI, yaitu Direktur SSPP dan Pelmas. Dan pada malam hari ini, beliau sudah mempersiapkan satu pelajaran lagi buat kita, yang judulnya adalah Sorga. Tentu kita semua, adik-adik sekalian, kita ingin masuk ke sorga. Lalu bagaimana caranya? Hamba Tuhan Pendeta Hutapea akan menjelaskannya buat kita semua. Dan bila mana adik-adik dan saudara sekalian memiliki pergumulan, tantangan yang ingin didoakan, sampaikanlah permohonan doa ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin memperjelas melalui kolom komentar di media sosial teman-teman kami yang ada di YouTube atau juga di Facebook. Silahkan diisi di kolom komentar. Dan juga bila mana juga ingin menggunakan media sosial WhatsApp, silahkan tuliskan pertanyaan atau pergumulan saudara untuk kami doakan di nomor 081247543220. Dan tentunya kita meminta berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, bila mana kita akan belajar, Roh Kudus kiranya menyertai kita. Mari saudaraku sekalian, kita akan tundukkan kepala untuk berdoa bersama. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami naikkan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan, bila mana pada malam hari ini kami boleh menikmati kebersamaan kami kembali di dalam belajar firman Tuhan, belajar Alkitab interaktif online ini. Biarlah Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, agar kami boleh mengerti pengajaran firman Tuhan. Mohon berkat untuk hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea yang akan menyampaikan pengajaran firman Tuhan ini. Biarlah tuntunan Roh Kudus menyanggupkannya berkata-kata sesuai dengan rancangan Tuhan, sehingga akan mempertumbuh iman dan pengharapan kami. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, adik-adik sekalian yang sedang turut belajar bersama melalui Zoom dan juga media sosial. Tuhan sanggupkan kami oleh pertolongan Roh Kudus. Dan Tuhan juga memberkati bahkan peralatan yang kami gunakan. Biarlah boleh berjalan dengan baik, dan acara ini dapat kami nikmati menjadi berkat bagi iman kami. Dan Tuhan, kami juga mohon berkat buat saudara kami yang bergumul dan oleh karena sakit penyakitnya, seperti Ibu Arifin, Tuhan berkenan menjamah dan memberikan kekuatan dan kepulihan. Inilah doa kami Tuhan, kami memohon berkat dan tuntunan Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kami silakan Pendeta Hutapea lanjutkan pelajaran kita. Selamat malam semuanya dan selamat Sabat. Tuhan itu baik dan Tuhan itu ajaib. Kita sudah bersama-sama dari sejak hari Minggu yang lalu sampai malam hari ini. Kita puji Tuhan oleh karena kasih-Nya, dan terima kasih kepada semua yang sudah dengan setia mendengarkan pelajaran dari malam ke malam, baik dari YouTube, Facebook maupun Zoom, pada saat-saat di mana kita dapat bertemu bersama-sama. Dan saya juga senang oleh karena melihat anak-anak yang selalu hadir menyaksikan film dan malam ini tentang Daniel, di mana Daniel itu seorang yang setia kepada Tuhan.
Dan terima kasih semua yang dari Kupang, dari Surabaya, dari Medan, dari Pekanbaru, dari Palembang, dari Surabaya, dari Jogja ataupun Jawa Tengah, dan kemudian Jakarta, dan kemudian juga dari Bandung. Saya lihat ini yang dapat mendengarkan dan yang dapat melihat ini, kita puji Tuhan oleh karena kesempatan yang sangat indah bisa bersama-sama. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama satu hal yang sangat penting, dan tadi malam kita belajar tentang 1000 tahun. Nah, sekarang apa yang menjadi bahagian kita selama 1000 tahun itu, dan orang yang masuk di dalam golongan yang masuk dalam 1000 tahun tersebut, mereka akan masuk ke sorga. Dan itu yang kita akan pelajari lebih lanjut pada malam hari ini. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Tuhan sudah menyiapkan bagi kami satu pelajaran yang sangat penting malam ini. Bahkan Tuhan sudah menyediakan bagi kami sorga, di mana sorga itu akan ditempati orang-orang yang setia kepadamu, yang percaya kepadamu, itulah yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami malam ini yang akan mempelajari, kami mau percaya dan kami mau setia, sebab untuk itulah Tuhan sudah sediakan sorga bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Baik, sorga tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Luar biasa ya. Jadi ini tidak dibayar, gratis. Bukan sorga dunia, tapi sorga yang Tuhan sudah sediakan ini luar biasa. Bukan buatan tangan manusia, bukan rancangan manusia, tapi dirancang oleh Tuhan. Segala sesuatunya indah di mana Tuhan sediakan bagi kita. Baik, kita lihat. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ayat yang ketiga, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Lihat di sini bagaimana dikatakan, apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus itu pergi ke sorga menyediakan tempat buat kita. Dan dikatakan dia akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Kemana itu? Ke sorga. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus yang kita percayai, yang saudara terima, yang luar biasanya lah, kalau kita belajar tentang Yesus dan mengenal Yesus, siapa dia? Yesus itu lahir, Yesus itu hidup, kemudian mati, dan kemudian bangkit. Sesudah dia bangkit, dia kemana? Dia ke sorga. Lalu kalau 5 peristiwa ini, lahir, hidup, mati, dan bangkit, kemudian naik ke sorga, tidak ada apa-apa yang dia mau buat kepada kita, kepada saudara, maka apa yang akan kita lakukan? Ya, nikmatilah sorga itu, dan saya nikmati dunia ini. Tapi ada janji di sana. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Itulah janji Tuhan. Sehingga kita perlu terima, perlu percaya. Karena orang yang percaya dan menerima dia akan dibawa ke tempat dia, yaitu ke sorga. Baik, kita lihat. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus mau, di mana dia sekarang berada, dia akan datang menjemput kita, dan kita akan bersama-sama dengan dia. Karena dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Baik, surga adalah langit yang baru dan bumi yang baru, tempat Allah tinggal bersama umatnya. Tadi malam kita sudah pelajari sesudah masa 1000 tahun. Jadi Yesus datang menjemput orang yang percaya, lalu dibawa ke sorga, tetapi di sana ada 1000 tahun. Ya, milenium 1000 tahun. Dan sesudah itu, apa yang terjadi tadi malam kita sudah pelajari, bahwa kita akan kembali ke dunia ini dengan kota Yerusalem yang baru itu,
di mana orang-orang tebusan itu bersama-sama dengan umat-umat di sana turun ke dalam dunia ini. Makanya di sini surga adalah langit yang baru dan bumi yang baru, tempat Allah tinggal bersama umatnya. Baik, lalu aku melihat langit yang baru dan dunia yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, ini kapan terjadi ini? Sesudah masa 1000 tahun tersebut. Ya, sesudah milenium itu. Inilah yang terjadi. Ya. Dan selanjutnya, kemudian aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adik-adik di sini lihat bagaimana kota kudus, Yerusalem yang baru itu turun dari sorga. Tapi diturunkan bersama-sama siapa? Orang-orang yang hidup di sorga selama 1000 tahun itu turun bersama-sama. Sorga itu diturunkan ke dunia ini bersama-sama dengan orang-orang yang sudah hidup di sana selama 1000 tahun. Dan dunia ini sudah dibaharui karena setan sudah dibinasakan, setan dan pengikut-pengikutnya sudah dimusnahkan, dibakar di api neraka itu. Baik, kita lihat. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu, berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dengan kata lain, Allah bersama-sama dengan umat-umat tebusan itu. Ya, orang-orang kudus yang tinggal di Yerusalem, di kota kudus itu, Allah bersama-sama dengan mereka. Allah di tengah-tengah manusia, manusia yang sudah kudus, yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan itu. Dan selanjutnya, dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Siapa dia itu? Allah diam bersama-sama orang-orang kudus yang sudah ditebus itu. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Ya, dia akan menjadi Allah mereka. Jadi orang-orang yang menyembah Allah dari sekarang ini akan terus menyembah Allah selama-lamanya di sorga selama 1000 tahun. Di dunia ini sorga itu akan turun, dan selama-lamanya umat itu akan menyembah Allah. Baik, kita lihat. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Wah, tidak ada kota ya seperti ini di dunia ini. Ya, kota yang indah, kota di mana sangat-sangat mulia, oleh karena Allah yang mulia ada bersama-sama umat tebusan tersebut. Baik. Pendeta, boleh ayatnya di-share? Udah kelihatan ayatnya? Udah kelihatan ayatnya? Belum. Oh, gimana ini caranya? Gimana caranya itu? Oke, sorry. No, santai aja, Pak. Udah kelihatan ayatnya kan? Belum. Di sini sangat kelihatan. Mungkin share screen-nya belum. Oh, sorry. Nggak apa-apa, Pak. Tenang aja. Baik, tunggu. Saya nggak mengerti sekarang ini apa yang terjadi nih. Maafkan saya. Nggak apa. Boleh share screen tadi kalau sempat share screen di stop dulu, Pak. Kalau sempat share screen stop dulu. Ulang lagi share screen-nya. Oke. Ya, sudah mulai kelihatan. Iya. Boleh di full kan? Ya. Good. Kelihatan ya. Mantap. Aduh, maafkan saya. Nah, pandai dari tadi. Oke. Ya, baik, ini lihat bagaimana dikatakan Wahyu pasal 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis ke-12 suku Israel. Nah, luar biasa. Jadi 12 pintu gerbang, dan di atasnya itu di sana ada malaikat-malaikat yang menjaga, dan ada 12 nama suku Israel yang melambangkan bagaimana kita juga sebagai orang percaya memiliki karakter seperti mereka itu. Dari sana kita akan memasuki kota tersebut, ya. Baik.
dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Wah, di mana ada jalan di dunia ini yang jalannya emas? Tidak ada. Paling aspal atau semen dicor ya. Tapi ini jalan-jalannya itu dari emas murni. Wah, kalau di dunia sekarang ini emas itu harganya mahal. Tapi di sorga itu emas itu diinjak-injak dan menjadi jalan. Nah, luar biasa kota kudus itu, Yerusalem itu, sorga itu memiliki satu kualitas yang sangat-sangat indah oleh karena Allah sendiri sebagai penciptanya. Dengan dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari lagi dan bulan untuk menyinarinya. Kenapa? Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Masih ingat pengalaman bangsa Israel pada waktu mereka itu jalan selama 40 tahun, bagaimana Allah menerangi mereka pada waktu malam, ya. Dan terang Tuhan itu terang yang luar biasa. Ya, jadi tidak perlu lagi bayar listrik di sana. Ya, tidak perlu bayar lagi ya lampu apapun yang mahal di dunia ini tidak dapat melebihi sinar kemuliaan Allah yang bersinar menerangi akan siapa? Akan kota Yerusalem itu, atau kota kudus itu, atau sorga itu, di mana Allah sendiri menjadi sumber terang. Baik, kita lihat. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Saudara bisa bayangkan ada sungai yang mengalir. Biasanya di sini sungai-sungai itu bagaimana? Sudah keruh, ya. Tapi ini sungai mengalir jernih bagaikan kristal. Wah, luar biasa. Saya belum pernah menemukan sungai yang seperti bagaikan kristal di sini. Ya. Bahkan sungai di samping kami ini ada sungai di sini yang sering kebanjiran. Wah, kalau sudah banjir itu apa yang bawahnya? Sampah-sampah di bawahnya. Tapi dikatakan di sini apa? Sungai itu jernih bagaikan kristal. Ya, mengalir dari tahta Allah itu. Bayangkan bagaimana sungai itu, sungai yang sangat bening, sungai yang sangat indah, yang dapat memberikan apa? Kesejukan. Baik, kita lihat di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali. Wah, jadi setiap 1 bulan, bulan Januari dia berbuah, bulan Februari dia berbuah. Selanjutnya, buah-buah itu bisa diambil. Karena itu apa? Buah pohon kehidupan. Mereka makan, kita makan nanti di sana, dan tidak perlu dibayar. Ya, kita ambil dan kita makan buah pohon kehidupan tersebut. Dan setiap bulan berganti-ganti ya buah tersebut. Luar biasa, sangat-sangat indah. Saya rindu untuk apa? Untuk dapat menikmati buah itu bila mana kita bersama-sama nanti masuk dalam kerajaan sorga. Baik, dan malam tidak ada lagi di sana. Ya, sudah disebutkan tadi malam tidak selesai. Jadi bagaimana kita istirahat nanti di sana? Oh, saudaraku, itu kita akan lihat bagaimana kita nanti menikmati satu hidup di mana kita tidak merasa capek. Di dunia ini kita capek karena apa? Ya, karena kita memiliki keterbatasan. Tapi di sana kita akan menikmati satu hidup di mana kita diberikan kuasa untuk menikmati hidup di surga tersebut. Baik, surga adalah tempat yang menyenangkan karena tidak ada lagi kematian. Wah, saudaraku, di dunia ini setiap hari banyak orang meninggal ya. Rata-rata 10 orang setiap hari. Oh, maksud saya setiap menit itu minimum 10 orang. Nah, saudaraku, air mata, ya, kuburan tidak pernah apa? Tidak pernah mengatakan cukup. Ya, tapi di sorga tidak lagi kematian. Ini dikatakan. Maka tidak akan lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita. Ini jelas dikatakan, ya. Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi air mata, tidak lagi perkabungan, ya.
Tidak lagi apa? Tidak lagi duka cita. Kenapa? Karena tidak ada lagi kematian. Ya. Biasanya orang menangis, mencucurkan air mata oleh karena harus berpisah. Oleh karena kematian, mungkin kepada saudara, mungkin orang tua, atau kepada anak. Nah, ini tidak akan ada lagi di sana. Kita lihat juga, dan tidak ada lagi perkabungan, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada lagi di sana. Ya, tidak ada kuburan di sana, tidak ada ambulans di sana. Wah, ya, ini yang kita dambakan dan ini yang kita rindukan. Baik, kita lihat, sorga adalah tempat yang aman dan damai. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Satu kali kami pergi satu tempat, ya, lalu kemudian tempat itu rupa-rupanya kami tidak tahu, black area namanya. Black area, daerah hitam. Kami datang ke sana, tiba-tiba ada orang berteriak, dikatakan, jangan masuk ke situ. Ya, jangan masuk ke itu. Saya tidak mengerti karena kami baru ke tempat itu. Lalu mereka katakan, apakah kalian mau? Mau mati, dikatakan. You wanna die. Apakah kamu mau mati? Lalu saya dengar, apa maksudnya? Lalu kemudian tiba-tiba orang mengatakan kepada kami, segera mundur, segera mundur. Kami mundur dari situ, saudaraku. Kenapa? Oleh karena tempat itu disebut dengan black area, daerah hitam, saudaraku. Nah, kalau orang bukan kelompok geng itu di situ, maka jangan coba-coba masuk ke ke daerah itu. Ya, jadi, tetapi di sorga tempat itu tempat yang apa? Tidak ada tidak ada black area di sana. Ya, tidak ada daerah hitam di sana. Kenapa? Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu kata Tuhan. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak lagi seperti yang sekarang ini kita lihat. Oh, terkadang sudah mendung, terkadang petir, dan lain sebagainya itu. Tetapi langit yang baru dan bumi yang baru Tuhan ciptakan. Dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Nah, kalau mungkin saudara-saudaraku pernah mengalami sesuatu, disakiti oleh orang lain, ya, ataupun mungkin ya dianiaya atau dipukuli atau dizolimi, maka hal itu sudah lupakan semuanya itu. Dan kalaupun ada orang yang melakukan itu, saudara sudah lupakan, sudah maafkan itu. Dan kita harus belajar juga sekarang ini, mulai sekarang ini, melupakan itu juga. Karena kalau kita tidak melupakan itu, berarti kita masih rasa dendam, rasa marah. Nah, kita orang yang mau ke sorga, harus bisa melupakan kemarahan, dendam, sakit hati. Ya, karena tidak ada orang masuk sorga, orang yang sakit hati. Ya, harus bisa memaafkan dan bisa mengampuni. Baik. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Oh, tidak ada lagi di sana. Ya. Oh, saudaraku, tiap hari kita, mungkin saya sekarang ini jarang, hampir tidak pernah nonton TV. Ya, karena di sana itu kalau ada itu macam-macam. Tapi di sini dikatakan tidak akan ada lagi kekerasan. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Wah, jadi di mana kita melihat itu satu hal yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat aman dan damai di kota tersebut. Serigala akan tinggal bersama domba dan macam tutul akan berbaring di samping kambing. Wah, luar biasa. Jadi binatang-binatang, ya, kalau di kebun binatang banyak binatang, tapi masing-masing dengan kandang-kandangnya sendiri. Tapi di taman atau di sorga itu, di dunia yang baru tersebut, semua bebas, ya, tidak ada yang dikandang, tidak ada yang dirantai, ya. Kenapa? Karena sudah tidak saling lagi memakan. Harimau tidak akan lagi makan kambing, tapi semuanya mereka apa? Akan damai, akan berdampingan bersama-sama, ya. Bersama-sama mereka makan makanan yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Oke, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Saya bisa bayangkan bagaimana anak kecil bermain-main dengan harimau. Anak kecil bermain-main dengan apa? Dengan singa. Anak-anak kecil bermain-main dengan apa? Dengan serigala. Karena tidak lagi apa? Tidak menyakiti lagi. Ya, mereka sudah memiliki damai. Binatang itu sendiri akan memiliki damai. Tidak lagi bermusuhan satu sama lain. Baik, surga tempat yang sehat dan tidak ada yang sakit. Saudaraku, tidak ada rumah sakit di sana. Dan tidak ada dokter di sana. Ya.
tidak ada perawat di sana, karena tidak ada yang sakit lagi. Tapi kita bersyukur di dunia ini sekarang ada dokter, ada perawat, ada rumah sakit. Saat kita sakit, kita membutuhkan rumah sakit. Kita membutuhkan perawat dan dokter. Tapi di sana, di sorga, tidak ada lagi rumah sakit. Tidak lagi orang yang sakit. Kenapa? Semua sudah sehat, ya. Semua sudah sehat. Baik. Tidak seorang pun tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Wah, tidak ada itu. Kemudian pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan. Jadi tidak lagi orang buta di sana. Karena sudah apa? Sudah celikan. Dan telinga orang tuli akan dibukakan. Tidak ada orang tuli di sana. Dan kemudian pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Ya, tidak ada kursi roda di sana. Karena mereka sudah apa? Sudah dipulihkan, sudah sembuh, sudah apa? Sudah mereka dapat berjalan, sudah dapat meloncat mereka. Kemudian dan mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Wah, saya tidak bisa bayangkan bagaimana tempat itu sangat indah. Tidak ada orang-orang cacat di sana, ya. Tidak ada orang-orang yang menderita di sana, ya. Tidak ada gubuk-gubuk derita di sana, ya. Yang ada di sana ialah sukacita, kebahagiaan yang abadi. Surga adalah tempat yang nyaman, ya, tempat yang nyaman. Sebutkan di sana padang gurun dan padang kering akan bergirang. Wah, padang berlantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Wah, bagaimana itu? Nah, kami pernah ke satu tempat, ya, satu tempat kebetulan itu di Keukenhof, ya, itu di Belanda, ya, itu luar biasa bunga-bunga tulip itu, dan itu katanya hanya sekitar bulan Februari, itu luar biasa, indah sekali, luar biasa. Saya bayangkan waktu sekarang seperti sorga itu, tapi saya percaya lebih daripada itu, taman bunga, taman tulip itu di Keukenhof tersebut. Ini luar biasa. Karena dikatakan di sini bagaimana padang gurun, ya, dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan apa? Berbunga. Saudaraku, saudara perlu tanam di sana bunga-bunga karena itu sudah tumbuh sendiri bunga-bunga itu yang diciptakan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah. Kemudian mereka akan membangun rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun anggur dan memakan buahnya juga. Nah, jadi tidak ada rumah kontrakan di sana, karena Anda sendiri bisa membangun rumah di sana. Jadi di kota Yerusalem itu, di kota Kudus itu, kota yang indah itu, tapi saudara juga bisa membangun rumah-rumah. Di dunia baru itu, kita bisa mendirikan rumah-rumah untuk kita tinggali, dan tidak perlu dikunci rumah itu. Tidak perlu digombok rumah itu, kan tidak ada pencuri di sana. Ya, saudaraku, dan dikatakan kebun-kebun anggur ditanam di sana untuk apa? Untuk menjadi makanan. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Ini tidak ada kontrakan di sana, ya. Dan mereka tidak menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Jadi saudara makan sendiri buahnya. Saudara tanam sendiri, sudah makan sendiri buahnya. Ya, ini yang luar biasanya. Jadi tidak ada yang mengganggu, ya, yang mencuri, karena punya masing-masing di sana. Di mana mereka tanam sendiri dan makan sendiri, dan hal inilah yang membuat apa? Aman, damai, ya, oleh karena tidak saling mengganggu. Baik, sepanjang umur pohon dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Nah, luar biasa. Sekali lagi, ini sangat saya dambakan. Ya, mari kita sungguh-sungguh menerima dan percaya ini. Ini yang disediakan Tuhan bagi kita. Ya, ini yang disediakan di mana kita bisa menerima dan memilikinya dan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Surga adalah tempat kita berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Sabat. Nah, ini janji Tuhan. Ya, setiap hari Sabat kita dapat memuliakan Tuhan. Itu firman Tuhan mengatakan. Ini firman Tuhan mengatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, kata Tuhan, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikian juga keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Selanjutnya, bulan berganti bulan, dan Sabat berganti Sabat, dan seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita datang menyembah Tuhan.
Tuhan katakan bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Manusia akan datang. Sekarang kita sudah mulai belajar di dunia ini untuk menyucikan sabat tersebut, karena pada saat kita di sorga pun, saat kita di dunia baru pun, kita akan menyembah Tuhan. Tuhan yang menciptakan sebagai pencipta itu, kita akan sembah pada hari sabat, sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini. Baik, kita lihat. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorak. Selanjutnya, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini diulangnya, kedukaan dan keluh kesah diulang. Jadi memang tidak ada lagi di sana, ya, keluh kesah. Oh, mengeluh, oh saya sakit, oh mengeluh saya, tidak ada keluhan di sana, ya. Kenapa? Semuanya sukacita, semuanya kebahagiaan. Itu yang disediakan Tuhan, itu yang akan dimiliki oleh orang-orang yang masuk di dalam sorga tersebut, yang hidup dan tinggal di dunia baru. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh untuk menerima janji Tuhan tersebut. Oh, saudaraku, kita lihat di sini bagaimana saat kita memasuki kota Yerusalem itu, Yesus akan berdiri di sana dan menyambut orang-orang itu, dan disuruh masuk ke kota Yerusalem itu, ke kota kudus itu. Dan saat Yesus menyambut kita, luar biasa. Wah, itu satu kebahagiaan yang tidak ada tandingnya. Kebahagiaan yang dimana kita merindukannya selama hidup kita di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini, mari saya mengajak kita semuanya bersungguh-sungguh setia kepada Tuhan, bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena janji inilah janji Tuhan. Ya, karena janji akan menjadi milik kita, akan menjadi kenyataan kalau kita percaya kepada Tuhan. Surga tempat yang indah, ya, di mana apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu yang disediakan Tuhan. Semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oh, luar biasa. Yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah dengar telinga, itu yang disediakan Tuhan. Saya tidak tahu apa itu. Ya, musik apa yang, ya, saudaraku, sekali lagi indah sekali, ya, tidak pernah muncul lagi. Itu disediakan Tuhan. Ya, ini apa yang kita sudah sampaikan tadi ini baru gambaran, tapi lebih indah daripada itu. Pasti Tuhan sudah sediakan. Pasti kita akan lihat nanti di sana. Betapa mulia, betapa agung, dan betapa indah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, Allah itu ajaib. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sekali lagi, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita melalui Roh-Nya. Dan kita, mari kita terima. Baik, surga tempat tinggal bersama Allah. Wah, jadi kita bersama sama Allah. Kenapa? Karena saat Yerusalem dari surga itu turun, kota suci itu turun, Allah bersama-sama dengan umatnya. Ya. Jadi dunia kita ini, alam semesta ini, di mana Yerusalem, kota kudus turun, menjadi pusat alam semesta, di mana Allah tinggal bersama-sama siapa? Bersama-sama umat tersebut. Wahyu pasal 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini satu pengalaman yang luar biasa lagi. Saudaraku, saya waktu membaca kitab Kejadian sebelum jatuh manusia ke dalam dosa, itu hanya Adam dan Hawa pada. Tapi ini banyak dari seluruh dunia, dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, ya, manusia yang dari dunia ini dengan berbagai macam latar belakang ada akan bersama-sama dengan kita. Saya tidak tahu berapa miliar, ya,
manusia yang diselamatkan nanti akan bersama-sama dengan Allah, tetapi tidak saling mengganggu, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, ya, karena semua hidup rukun dan damai. Dan Allah bersama-sama dengan orang-orang itu, bersama-sama dengan kita. Ini jelas dikatakan, mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Tuhan Allah beserta kita. Baik, ayat yang terakhir. Wahyu 22:5. Dan malam tidak akan ada lagi sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah sendiri menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya sorga yang Tuhan sudah sediakan ini, kita semuanya rindu masuk ke sana. Kita semuanya persiapkan diri kita untuk masuk ke sana. Rugi dan sangat rugi kalau kita tidak masuk ke sana. Allah menghimbau kita, Allah mengajak kita pada malam hari ini. Ya, Yesus sudah siap menyambut saudara. Apakah saudara bersedia? Mari jawablah. Sekali, mari jawablah, Tuhan, aku sudah sedia, aku sudah bersedia, Tuhan. Ya, Allah sudah siapkan, dan Allah akan menyambut kita. Sekali lagi, apakah saudara bersedia? Saya memohon, marilah kita jawab, Tuhan, saya bersedia, saya mau, dan saya rindu. Biarlah kita semuanya yang saat ini ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di Zoom ini, kita katakan kepada Tuhan, ya, saya bersedia untuk tinggal di kota kudus, Yerusalem, dunia baru, di mana kita akan tinggal hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena malam ini hati kami dipenuhi dengan damai, oleh karena pengharapan dan janji Tuhan yang kami terima, yang kami pelajari. Tuhan, biarlah Tuhan tambahkan iman kami, tambahkan kesetiaan kami, dan kami bersedia Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan akan menyambut kami, karena Tuhan akan membukakan pintu gerbang itu. Masuklah dan tinggallah. Kami akan dengarkan suara itu. Yesus berkata, terima kasih Tuhan, dan terima kasih. Kami tidak tahu berapa lama lagi Tuhan kami di dunia ini tinggal. Tetapi yang kami rindukan, yang kami inginkan, ialah Tuhan segeralah datang. Agar kami segera masuk ke sorga yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih. Kami akan menerima, dan kami akan tinggal bersama dengan Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan damai, sukacita, karena pengharapan itu sudah tertanam di hati kami, dan kami puji nama Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami sejak sekarang ini menjadi milik-Mu, dan kami ditebus, diselamatkan. Terima kasih, ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya untuk berkat pengajaran firman Tuhan yang telah dibagikan oleh hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea. Tentu sudah sangat menolong dan memberikan penjelasan yang baik sekali, sehingga kita memiliki kerohanian dan iman kita terus bertumbuh, memiliki pengharapan yang pasti memasuki surga yang mulia yang Tuhan sediakan. Sekali lagi, Pendeta Hutapea terima kasih, karena sudah 1 minggu ini, 6 hari atau 6 pertemuan kita sudah lalui, dan malam hari ini tentu malam yang terakhir dalam pekan ini, dan besok ya kita akan berbakti di gereja kita masing-masing. Mungkin ada yang menggunakan media Zoom atau media lainnya. Tentu kami ucapkan selamat berbakti.
namun juga kalau mau bergabung dengan channel TV Hope TV, kami rindu boleh bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Dan kita akan bertemu kembali dalam program Belajar Alkitab Interaktif Online ini pada hari Minggu malam, di waktu yang sama dan dengan pembicara yang berbeda. Dan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Dan terima kasih untuk pembicara kita malam hari ini, atas sepanjang minggu ini, Pendeta Rindu Hutapea. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, menyertai kita di sepanjang hari Sabat Tuhan yang kudus ini. Sampai jumpa pada hari Minggu yang akan datang, Minggu malam. Amin. Shalom. Shalom.